Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fela Syuhani. Kita lanjutkan kuliah kita. Materi kita pada hari ini adalah pendapatan nasional dalam pendekatan ekonomi Islam. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu pendapatan nasional. Ya. Nah, pernahkah teman-teman melihat sebuah berita yang menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa pandemi itu mengalami penurunan. Ya, ini adalah data dari BPS pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 2,07%. Ya. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana cara mengukurnya? Kita akan mengetahui pada materi kali ini. Nah, pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya didasari oleh suatu pengukuran yang disebut dengan Gross Domestic Product atau GDP bahasa Inggrisnya, ya. Dan dalam bahasa Indonesianya adalah Produk Domestik Bruto atau PDB. Oke. Nah, ini dia caranya untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi. Simple. GDP pada tahun ini ya dikurangin GDP pada tahun lalu dibagi dengan GDP pada tahun lalu, maka kita akan menemukan pertumbuhan ekonomi. Nah, tapi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan GDP? Ya, apa yang dimaksud dengan GDP spesifiknya? Itu apa? Nah, GDP di sini adalah secara definisi GDP is the market value of all final goods and services produced within a country in a given period of time. Jadi GDP ini merupakan market value atau nilai pasar dari barang dan jasa yang diproduksi pada rentang waktu tertentu di sebuah negara. Yang pertama adalah market value. Yang dimaksud dengan market value di sini adalah nilai pasar terhadap suatu barang. Berapa sih nilai sebuah barang dihargai oleh market, ya, oleh pasar seperti itu? Atau berapa sih harga yang bersedia dibayar oleh orang untuk suatu barang? Contohnya saya punya jeruk, ya. Berapa sih saya mampu atau mau menawar untuk 1 kilogram jeruk? Seperti itu. Berapa sih harga yang mampu saya bayar untuk satu buah handphone? Gitu ya. Kalau misalkan harga jeruk itu 1 kilo 20.000 dan harga handphone adalah 2 juta, maka kita simpulkan bahwa handphone berkontribusi lebih besar daripada jeruk. Ya, karena harga market terhadap handphone itu lebih tinggi daripada harga market terhadap jeruk, seperti itu. All di sini adalah tadi kan of all goods ya. All di sini adalah seluruh barang dan jasa yang mungkin bisa dihitung. Ya. Kata kuncinya di sini adalah yang mungkin bisa dihitung. Gitu. Nanti kita akan bahas beberapa hal yang tidak bisa dihitung. Nah, di sini juga ada konsep. Contohnya adalah rental house, ya. Atau pengeluaran biaya rental bagi penyewa itu sama dengan pendapatan bagi pemilik. Ya. Jadi di sini kita mengasumsikan selain pengeluaran ya yang kita hitung untuk menyewa sebuah barang itu juga dapat dilihat dari sisi pendapatannya. Ya, jadi diasumsikan di sini pengeluaran hampir sama dengan pendapatan. Ya. Jadi nanti ada 3 perspektif, yaitu perspektif produksi, perspektif pengeluaran, dan perspektif pendapatan, seperti itu. Yang berikutnya adalah final. Apa yang dimaksud dengan final goods di sini adalah yang dihitung adalah barang final, bukan barang intermediate. Contoh adalah kertas, ya, kertas yang akan kemudian dicetak menjadi buku. Yang dihitung adalah bukunya. Misalkan dalam sebuah perusahaan itu perusahaan penerbit akan mencetak buku. Ketika akhir tahun mereka memproduksi kertas, ya misalkan seperti itu. Tapi kertas itu tidak untuk dijual,
kertas itu nanti akan diproduksi untuk menjadi sebuah buku. Maka pada akhir tahun yang dihitung sebagai GDP bukan kertasnya, tetapi adalah bukunya, seperti itu. Ya. Terus berikutnya produce. Kata-kata produce di sini adalah merujuk kepada barang yang diproduksi saat ini. Contoh Ford atau contoh Toyota memproduksi mobil tahun 2020. Ya. Maka produksi mobil itu dihitung sebagai GDP. Tetapi mobil Toyota yang dijual secara bekas, mobil bekas itu tidak dihitung secara GDP. Kenapa? Karena dia tidak menambah produksi. Seperti itu. Okay. A country artinya GDP ini dihitung di sebuah spesifik negara tertentu, contoh Indonesia, Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Dan within a period. Nah, period ini bisa 2, bisa tahunan, bisa kuartalan. Seperti itu. Nah, apa saja komponen GDP yang kita hitung? Yang pertama, ya, GDP di sini dinotasikan sebagai Y atau Y, itu sama dengan CIGX minus M. C adalah consumption, I adalah investment, G adalah government spending, X adalah export, M adalah import. Kita lihat satu-satu. Consumption. Di sini konsumsi yang disebut atau yang dihitung oleh GDP adalah seluruh konsumsi oleh rumah tangga atau perusahaan, baik barang dan jasa, dengan pengecualian membeli rumah baru. Kenapa rumah baru dikecualikan? Nah, ini akan kita masukkan ke dalam investment. Nanti ada alasannya. Oke. Nah, di sini ada 2 contoh, yaitu buah yang kita beli di supermarket versus buah yang ditanam sendiri. Nah, buah yang kita beli di supermarket, di Indomaret, di Alfamart, atau di Sevel, atau di Lawson itu dihitung sebagai GDP, as part of GDP. Ya. Tapi buah yang kita tanam sendiri itu tidak bisa dihitung sebagai GDP, seperti itu. Loh Pak, katanya diproduksi. Iya betul, tapi bagaimana caranya kita menghitung buah yang ditanam oleh masing-masing rumah? Setiap rumah itu tidak bisa dihitung seperti itu. Jadi consumption yang di sini adalah consumption yang diperuntukkan untuk langsung kita makan. Contohnya atau langsung kita gunakan. Contohnya sepatu yang kita beli. Nah, itu merupakan part of GDP seperti itu ya. Terus buah yang kita beli, nah, itu juga part of GDP di supermarket gitu. Tapi contohnya lagi illegal. Nah, illegal market. Gimana illegal market? Nah, ini tidak bisa dihitung sebagai GDP. Kenapa? Karena nilainya itu tidak ketahuan, ya. Illegal market itu nilainya tidak ketahuan. Contohnya HP black market, kita beli HP di black market. Itu gimana? Itu tidak dapat dihitung sebagai GDP karena tidak ketahuan, tidak terhitung. Contohnya lagi misalkan adalah informal sector, contohnya UMKM ya. Sering sekali UMKM ini sebenarnya dia berkontribusi terhadap GDP, tetapi tidak dapat kita hitung. Contoh cilok yang kalian beli misalkan begitu, atau bakso yang kalian beli gitu ya, itu jika tidak terintegrasi dengan sistem ya tidak bisa dihitung ya, karena itu pemerintah belum mampu untuk menghitung sampai sedetail itu gitu. Contoh sampai cilok, sampai sayuran di pasar gitu ya, itu belum bisa ya. Jadi di sini juga berhubungan dengan masalah pengumpulan data begitu ya, karena datanya susah dikumpulkan maka tidak termasuk dalam GDP. Berikutnya adalah investment. Nah, investment di dalam penghitungan GDP ini berbeda dengan investment pada produk-produk keuangan atau seperti sukuk, bond, deposit dan lain sebagainya. Investment pada GDP adalah pembelian barang yang akan digunakan di masa depan. Ya, contohnya capital equipment, inventories, dan structure. Saya akan menjelaskan di sini. Yang pertama adalah capital equipment adalah barang-barang modal atau peralatan. Ya, contoh misalkan kita membeli sebuah alat pabrik, contohnya sebuah mesin. Ya, mesin itu terhitung sebagai investment. Kenapa? Karena mesin itu akan digunakan
nanti, gitu ya, akan digunakan nanti. Terus masalah inventories gitu ya. Contoh, sebuah perusahaan mobil sudah membuat mobil pada tahun ini ya, tetapi dia belum menjual mobil itu, maka diletakkan ke dalam inventories atau stok atau persediaan. Nah, persediaan itu sudah dihitung sebagai GDP ya. Kenapa? Karena di sini sudah terjadi produksi meskipun belum terjual, begitu ya. Jadi inventories atau stok itu sudah dihitung sebagai GDP. Oke. Nah, berikutnya tadi adalah rumah structure. Structure di sini saya belum dapat menjelaskan banyak, tapi tadi yang poin rumah tadi ya. Apa rumah dimasukkan ke dalam investment? Karena rumah akan digunakan untuk masa depan, seperti itu ya, dapat digunakan hingga masa depan, maka dimasukkan ke dalam investment, seperti itu. Oke, berikutnya adalah government spending. Government spending ini contohnya adalah pembayaran gaji pegawai pemerintah, itu termasuk government spending ya. Karena pegawai tersebut bekerja untuk pemerintah, dalam hal ini melakukan kegiatan produksi untuk pemerintah ya. Gaji karyawan pemerintahan atau gaji kerajaan kalau di Malaysia itu termasuk penghitungan GDP gitu ya. Namun hal ini berbeda dengan apa yang dimaksud dengan subsidi ya, atau subsidi ya. Kenapa? Karena subsidi yang diberikan itu tidak termasuk government spending. Kenapa? Karena subsidi itu masuknya adalah transfer of payment ya. Transfer payment di sini hanya memindahkan apa yang disebut tax atau pajak kepada menjadi subsidi ya. Jadi subsidi di sini tidak berdampak langsung terhadap produksi. Maksudnya begini, orang digaji karena melakukan kegiatan produksi ya. Sedangkan subsidi itu diberikan tidak berdasarkan asas produksi, tidak diberikan karena dia melakukan sebuah prestasi untuk produksi gitu ya. Subsidi aja gitu, contohnya bantuan langsung tunai ya, karena orang-orang miskin itu diberikan subsidi bukan karena produksi dia, tapi karena kewajiban negara untuk memberikan subsidi, seperti itu. Namun di sini dari sisi perspektif GDP, hal itu tidak dihitung sebagai bagian dari GDP karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi ya. Selanjutnya adalah ekspor dan import ya. Net ekspor di sini adalah ekspor dikurangi import ya. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri dan impor adalah kegiatan membeli dari luar negeri. Maka net ini adalah selisihnya, seperti itu. Nah, berikutnya kita membahas apa yang disebut dengan real versus nominal GDP. Real GDP versus nominal GDP. Nah, ketika tahun depan, contohnya misalkan sekarang tahun 2020, tahun 2021 GDP kita meningkat, seperti itu. Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah produksi di tahun ini atau tahun depan itu lebih besar dibandingkan dengan produksi tahun lalu. Atau kemungkinan yang kedua, barang yang terjual di tahun ini gitu ya, itu lebih mahal dari tahun lalu gitu. Nah, di sini real GDP berfokus untuk melihat kenaikan produksinya ya, bukan melihat kenaikan harganya. Kalau misalkan yang poin 1 itu fokus kenaikan produksinya, jumlah produksinya bertambah. Tapi kalau misalkan yang poin 2 ini yang terjadi adalah kenaikan harganya, price-nya gitu ya. Nah, yang dilihat dari real GDP ini fokus apakah memang terjadi kenaikan produksi di tahun depan atau di tahun ini gitu ya, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagaimana caranya mengetahui real GDP adalah dengan mengkalikan produksi tahun ini atau dengan mengkalikan produksi tahun N, contohnya misalkan tahun 2020 ya, dikalikan dengan tingkat dasar tahun dasar, dengan tingkat harga pada tahun dasar atau tahun ke-0 ya. Contoh di sini ada kalkulasinya. Nah, di sini saya punya sebuah tabel. Contoh di sini adalah harga
hotdog pada tahun 2013 ya. Dan jumlah kuantiti yang terjual adalah 100 gitu ya. Hamburger harganya 2 pada tahun 2013 dan jumlah kuantiti yang terjual adalah 50. Nah, begitu juga tahun 2014 masing-masing punya harga dan punya jumlahnya sendiri gitu. Kalau kita lihat tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 harga untuk hotdog itu naik $1 dan harga untuk hamburger juga naik $1 setiap tahunnya. Nah, kalau misalkan kita menghitung dengan nominal GDP, maka kita akan dengan sederhana mengkalikan harga dan kuantitas. Contohnya pada tahun 2013 berapa sih GDP-nya? Berarti kita kalikan harga pada tahun 2013 dengan kuantitas pada tahun 2013. Ya, contohnya di sini 1 dikali 100 untuk hotdog dan 2 dikali 50 untuk hamburger. Maka kita ditemukanlah harga sebesar $200 GDP-nya secara nominal. Pada tahun 2014 kita kalikan 2 dolar per hotdog dengan 150 hotdog dan untuk hamburger $3 dikali 100, maka kita ketemukan GDP untuk tahun 2014 adalah 600. Dan hal yang sama pada tahun 2015 sejumlah 1.200 GDP. Tetapi kalau misalkan kita melihat secara real, maka yang akan kita kalikan adalah jumlah kuantitas ya, dikali dengan harga dasar. Di sini kita menggunakan harga dasar yaitu tahun 2013. Maka kita kalikan dengan $1 untuk hotdog dan $2 untuk hamburger. Maka kita temukan ternyata berdasarkan real GDP pada tahun 2013 sama sejumlah 200, tetapi pada tahun 2014 dan 2015 itu berbeda dengan nominal GDP-nya. Ternyata untuk real GDP pada tahun 2013 ya menjadi lebih rendah yaitu 350. Kenapa? Karena ternyata untuk pada tahun 2014 itu yang digunakan tadi ya itu $1 ya untuk harga basisnya, harga dasarnya. Pada tahun 2015 ternyata tidak sebesar 1.200 kalau misalkan kita menghitung dengan GDP real, ya hanya sebesar $500 seperti itu. Oke. Nah, setelah kita mengetahui GDP real dan GDP nominal, maka kita dapat mengetahui GDP deflator. Apa itu GDP deflator? GDP deflator ini adalah nilai atau basis yang akan digunakan untuk penghitungan inflasi. Gimana caranya menghitung GDP deflator? Simpelnya adalah seperti ini. Kita balik ke sini. Ya, kita lihat menghitung GDP deflator adalah dengan cara membagi GDP nominal dengan GDP real lalu dikalikan dengan 100. Ya. Contoh di sini tahun 2013 GDP nominalnya adalah 200 dibagi dengan 200 dikali 100 sama dengan 100. Tahun 2014 GDP nominalnya 600 dibagi 350 GDP realnya dikali 100 sama dengan 171. Begitu juga tahun 2015 ya. Maka inflasi dihitung dengan cara GDP deflator pada tahun 2014 dikurang GDP deflator pada tahun 2013 lalu dibagi GDP deflator pada tahun 2013 gitu ya. Itu cara menghitung inflasi ya. Oke. Jadi di sini tadi contohnya adalah 171 ini pada tahun 2014 dikurang 100 ya. Lalu dibagi 100. Kemudian kalau kita hitung 171 dikurang 100 dibagi 100 bagi 100 maka 0,71. Maka di sini inflasinya adalah 0,71 atau kita kali 100 dulu 71% ya 71 seperti itu 0,71.
Nah, ini nanti kita akan bahas inflasi lebih dalam ya di pertemuan berikutnya. Ya. Singkatnya, GDP itu adalah pendapatan nasional yang ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah negara dalam periode tertentu atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara pada satu tahun. Ya. GDP di sini sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah negara ya. Jadi kalau teman-teman melihat salah satu pengukuran yang paling penting untuk melihat apakah negara itu adalah negara maju atau negara berkembang adalah dengan GDP ya. Itu merupakan salah satu tolak ukur yang paling sering digunakan seperti itu. Maka GDP dapat digunakan untuk melihat tingkat kemakmuran suatu negara ya. Semakin tinggi GDP-nya, maka tingkat kesejahteraannya semakin tinggi ya. Contoh misalkan Indonesia dan Malaysia. GDP Malaysia 3 kali lipat dari GDP Indonesia. Seperti itu. Maka kita katakan bahwa berdasarkan ukuran GDP, Malaysia lebih sejahtera daripada Indonesia. Misalkan seperti itu ya. Contoh lagi misalkan GDP Amerika Serikat 10 kali lipatnya GDP Malaysia. Berarti kita katakan negara Amerika lebih produktif, lebih sejahtera daripada Malaysia seperti itu. Ya. Oke, itu adalah perspektif GDP dari segi konvensional ya. Nah, sedangkan kita coba melihat dari perspektif ekonomi Islam gitu ya. Jadi perhitungan GDP ini sebenarnya banyak pengkritiknya. Kenapa? Karena GDP ini hanya mengukur tingkat produksi, tingkat pendapatan. Tetapi dia tidak bisa mengukur aspek lain. Contohnya misalkan tadi illegal market itu tidak bisa diukur oleh GDP. Ya, contohnya lagi adalah ketimpangan distribusi itu tidak bisa diukur oleh GDP, gitu ya. Maka banyak pengusul-pengusul lain yang mengusulkan ada hal lain yang harus dihitung selain GDP, ya, kayak gitu. Salah satu contohnya adalah indeks Gini. Indeks Gini itu juga penting untuk melihat sebuah ketimpangan sebuah negara seperti itu. Nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Tapi di sini yang jelas adalah GDP merupakan sebuah pengukuran yang paling sederhana untuk mengukur kesejahteraan produktivitas sebuah negara. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kita melihat dalam perspektif ekonomi Islam, pengukuran kesejahteraan itu tidak 100% menggunakan GDP. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, ada pengukuran yang lain, gitu ya. Nah, di sini falah ya menjadi parameter untuk mengukur kesejahteraan yang hakiki, gitu ya. Yaitu kesejahteraan yang benar-benar yang sebenar-benarnya, di mana komponen-komponen rohani atau religiosity itu digunakan dalam pengertian falah ini. Jadi tidak hanya masalah materi seperti itu. Ya. Setidaknya di sini ada 4 hal yang harus kita perdalam untuk melihat pengukuran kesejahteraan dari sisi ekonomi Islam. Yang pertama adalah penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Ya. Seperti yang tadi sudah sampaikan, ini berhubungan dengan kemerataan. Ya, indeks Gini itu berhubungan dengan kemerataan. Semakin tinggi indeks Gini, maka akan semakin timpang. Ya, timpang dalam artian ada keluarga yang memiliki pendapatan super kaya dan hidup berdampingan dengan keluarga yang super miskin. Ya, itu sangat timpang, kita sebut sangat timpang. Seperti itu. Yang kedua adalah produksi di sektor pedesaan. Ya, kenapa pedesaan itu penting? Karena seringkali sektor pedesaan ini tidak mudah untuk dihitung, ya, karena mereka jauh dari akses, jauh dari teknologi. Terkadang sektor pedesaan ini tidak tersentuh. Ya, ada satu istilah yaitu subsisten. Ya, mereka memproduksi barang hanya untuk kebutuhan mereka sendiri.
tidak mampu untuk menabung seperti itu. Itu namanya subsisten, gitu ya, khususnya di bidang pangan. Contoh mereka memproduksi padi ya hanya untuk makan mereka sendiri seperti itu. Nah, hal ini tidak bisa dihitung dalam GDP seperti itu. Sektor-sektor pedesaan seringkali tidak terhitung dalam penghitungan GDP. Maka di sini bisa menjadi perhatian bagi ekonomi Islam untuk memasukkan faktor sektor pedesaan sebagai pengukuran kesejahteraan sebuah negara. Nah, di sini ada sebuah istilah yang dikenalkan oleh Profesor William Nordens dan James Tobin, yaitu Measure for Economic Welfare atau MEW ya, dalam konteks barat. Jika GNP atau GDP ini mengukur hasil, maka MEW merupakan kajian dari konsumsi rumah tangga yang memberi kontribusi kepada kesejahteraan manusia. Perkiraan MEW ini didasarkan kepada asumsi bahwa kesejahteraan rumah tangga merupakan ujung akhir dari seluruh kegiatan ekonomi yang sesungguhnya bergantung pada tingkat konsumsinya. Ya. Jadi meski MEW ini diukur dalam konteks barat, konsep ini sebenarnya menyediakan petunjuk-petunjuk berharga yang memperkirakan level kebutuhan minimum secara Islami seperti itu. Dibandingkan dengan kita coba berikutnya adalah penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami. Dibandingkan dengan amal sedekah yang sering dikeluarkan umat Islam ya, kepada mereka yang kurang beruntung, maka akan lebih mudah sebenarnya mengestimasi zakat. Ya. Kini sedang diupayakan mengukur pendapatan dari zakat sebagai persentase dari GNP. Ya. Pengukuran ini akan sangat bermanfaat sebagai variabel kebijakan di dalam pengambilan keputusan di bidang sosial dan ekonomi sebagai bagian dari rancangan untuk mengentaskan kemiskinan. Daya gunaan peran zakat untuk mengatasi masalah-masalah kemiskinan di negara-negara Muslim kini tengah menjadi agenda negara tersebut. Ya, intinya adalah konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam itu tidak hanya bisa diukur dengan GDP semata. Maka perlu penghitungan-penghitungan lain, perspektif-perspektif lain untuk melihat apakah negara ini benar-benar sejahtera, sudah bisa mensejahterakan rakyatnya atau belum. Ya, salah satunya dari konsep ekonomi Islam ini melihat bagaimana caranya masalah ketimpangan, apakah terdistribusi secara merata atau tidak, gitu ya. Terus sektor pedesaan, apakah sudah tersentuh atau belum, seperti itu. Dan pengukuran MEW tadi untuk melihat apakah rumah tangga benar-benar sudah mendapatkan haknya untuk konsumsi dengan layak atau belum, seperti itu. Oke, untuk materi kita pada hari ini cukup sekian. Apabila ada pertanyaan yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan di dalam kolom komentar atau dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.